Saya Yanuar dari Cerita Kami. Pada saat datang ke gereja, mengikuti misa, entah itu misa harian atau misa hari Minggu, kenapa kita harus memakai pakaian yang pantas atau pakaian dengan dress code tertentu pada saat kita ke gereja? Bukankah yang diperlukan adalah hati yang terbuka? Kenapa tidak datang saja dengan pakaian yang nyaman, sehingga kita bisa dengan nyaman juga menerima Tuhan? Pertemuan dengan Tuhan harus kita persiapkan, bukan cuma hati, tetapi juga jasmani. Dengan berpakaian yang layak, yang pantas, kita menghormati Tuhan. Kita menganggap Tuhan adalah penting. Jika kita bertemu dengan seorang pejabat, kita pasti sudah mandi, berdandan, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bertemu dengan Tuhan, bukankah sebaiknya mempersiapkan diri seperti itu? Selain itu, gereja adalah lebih dari satu orang. Jadi kita juga bersosial dengan orang lain. Jika kita hanya berpakaian seadanya atau berpakaian yang tidak pantas, ini membuat orang lain yang hadir di gereja itu juga merasa risih, dan ini tidak menghormati sesama kita yang juga sedang menunaikan ibadah di gereja itu. Seringkali disebutkan bahwa khotbah-khotbah dari pastor-pastor Katolik sangat tidak enak, sangat tidak menarik. Lebih baik saya pergi ke tempat lain di mana khotbahnya bernyala-nyala sehingga saya dapat membawa pulang, mendapatkan arti yang lebih banyak dan menjadi bersemangat. Mohon diingat bahwa Ekaristi terdiri dari liturgi sabda. Kita dibacakan bacaan dari kitab suci, dan kemudian Romo itu akan memberikan khotbah agar kita dapat lebih mengenal, lebih mengerti tentang apa yang tadi dibacakan. Kemudian ada liturgi Ekaristi. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam bentuk hosti. Bisa saja mungkin Gereja Katolik mencari orang-orang yang pintar berkhotbah, tetapi nanti apakah orang-orang itu juga mempunyai pemahaman dan tingkatan untuk menjadi pastor, di mana dia menjadi perantara antara Tuhan dan dunia, di mana dia menjadi vessel bagi Allah untuk masuk ke dalam hosti yang sudah disiapkan. Gereja Katolik mempertimbangkan semua hal itu, dan mereka lebih memilih orang-orang yang tulus, yang mampu menjadi pemimpin dan melaksanakan ibadat Ekaristi dengan baik, daripada memilih orang-orang yang pintar berkhotbah. Bukan menolak, tetapi memilih orang-orang yang tulus. Dan yang terakhir adalah seringkali kita datang terlambat ke gereja hanya untuk mendapatkan komuni saja. Ekaristi diawali dengan tanda salib dan diakhiri dengan berkat. Jika hanya ke gereja untuk mendapatkan komuni, berarti itu hanya sebagian saja dari Ekaristi tersebut. Saya ingin menggugah teman-teman sekalian untuk memperbaiki sikap dan niat dalam berekaristi, untuk lebih mengutamakan, memperhatikan, dan mengikuti Ekaristi itu dengan lengkap dari awal, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan akhir, dan semua diakhiri dengan berkat sehingga lengkap Ekaristi tersebut. Semoga renungan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.